Sementara itu pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api di sebuah pusat perbelanjaan Stroytrack di Balashika di pinggiran kota Moskow, Rusia. Kebakaran besar memusnahkan sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran timur Moskow pada hari Senin. Ini merupakan kebakaran kedua dalam 4 hari terakhir. Area kebakaran meliputi wilayah seluas 10.000 meter persegi. Mal di Balashika menjual barang-barang konstruksi dan bahan dekorasi rumah. Ledakan pertama meletus di area penyimpanan dan kemudian menyebar ke bagian bangunan. Seorang penjaga harus dirawat di rumah sakit akibat menghirup asap beracun dari api. Para pejabat mengatakan kebakaran disebabkan oleh korsleting yang terjadi di tengah hujan lebat di Moskow. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi pada Jumat lalu yang menghancurkan toko bahan bangunan besar Obi, bagian dari pusat perbelanjaan Mega di Khimki di pinggiran barat laut ibu kota Moskow. Para pejabat mengatakan kebakaran yang menewaskan seorang satpam dipicu oleh pengelasan yang tampaknya melanggar peraturan keselamatan. Pemirsa, sekelompok penyerang bersenjata menyerbu sebuah hotel di kota Kabul, Afghanistan pada hari Senin. 3 pelaku tewas saat pasukan keamanan berusaha menghentikan serangan itu. Hotel yang kerap dikunjungi wisatawan asal Cina menjadi target serangan kelompok bersenjata pada hari Senin. Baku tembak terjadi antara pihak penyerang dengan aparat keamanan Taliban hingga menewaskan 3 pelaku. Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan 2 warga asing terluka saat melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Sementara warga melaporkan adanya ledakan dan tembakan. Foto-foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan asap dari lokasi membumbung ke langit. Juru bicara kepolisian Kabul mengatakan serangan berlangsung beberapa jam. Tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas insiden ini, namun afiliasi regional dari kelompok ISIS telah meningkatkan serangannya sejak Taliban mengambil Afghanistan pada tahun lalu. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM mengklarifikasi sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dalam Undang-Undang KUHP yang baru disahkan. Mereka mengatakan undang-undang tersebut telah disusun secara cermat dan hati-hati tanpa mengabaikan kondisi Indonesia yang majemuk. Kontroversi Undang-Undang KUHP telah dimulai sejak masih menjadi pembahasan. Beberapa pasal bermasalah seperti kebebasan berekspresi masyarakat sipil dan kebebasan media massa termasuk yang disorot. Juga pasal-pasal pidana terkait hubungan tanpa ikatan pernikahan atau zina dan penghinaan kepala negara yang juga masuk tindak pidana. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hieraich dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri hari Senin membantah bahwa pembahasan Undang-Undang KUHP tidak melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak. Undang-Undang KUHP misalnya membedakan kritik dan penghinaan. Mengenai isu kebebasan berpendapat, bahwa KUHP dengan tegas telah membedakan antara kritik dan penghinaan. Kritik jelas tidak akan dapat dipidana karena dilakukan untuk kepentingan umum. Sedangkan penghinaan di negara manapun termasuk kepala negara dan lembaga negara jelas merupakan suatu perbuatan yang tercela. Namun, KUHP mengaturnya sebagai delik aduan sehingga masyarakat termasuk simpatisan dan relawan tidak dapat melaporkan. Jadi yang bisa mengadu hanya presiden atau wakil presiden dan ketua lembaga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, kata Edi, Undang-Undang KUHP yang baru juga telah berorientasi pada hukum pidana modern yang tidak menekankan pada pembalasan, melainkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP yang akan berlaku 3 tahun lagi seharusnya tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan investor asing selama penegakan hukumnya sesuai dengan tujuan dari pembaruan hukum pidana melalui KUHP. Undang-Undang KUHP yang baru akan mulai berlaku efektif pada 6 Desember 2025 atau 3 tahun terhitung sejak diundangkan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sejumlah pejabat dan tokoh politik Indonesia menghadiri pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Salah satunya Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga turut hadir memberikan doa yang terbaik untuk pasangan tersebut.
Resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digelar di Pura Mangkunegaraan, Solo, Jawa Tengah. Acara yang digelar pada malam hari tersebut sangat syahdu dan juga dihadiri tokoh dan pejabat negara. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo beserta Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo Mahyudin turut hadir memberikan doa untuk kedua mempelai. Bagus sekali. Jadi memang kita harus kembali kepada budaya kita sendiri. Jadi ini juga menunjukkan kepada masyarakat Indonesia kalau ada acara-acara mantenan agar budaya Indonesia ditonjolkan. Bukannya budaya tapi kalau saya lihat pakaian-pakaian Indonesia semua buatan Indonesia. Doanya untuk kedua mempelai selalu rukun dan bahagia selalu. Lancar untuk Mas Kaisang, Mbak Erina, berkah untuk semua ya. Iya, mudah-mudahan lancar semua. Ini kebahagiaan untuk semua. Kita semua bahagia. Resepsi pernikahan ini juga dihadiri Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo bersama sang suami Michael Darmajaya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, rumah tangga yang baik. Semoga Kaisang dan Erina berbahagia selalu ya, dan tentunya semoga diberikan momongan dan yang pastinya saya yakin ini sangat membanggakan bagi orang tua. Sejumlah menteri juga tampak menghadiri royal wedding ini dan turut memberikan doa terbaik bagi kedua pasangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Performa gemilang Joel Embiid membawa Sixers menghajar Hornets pada musim reguler NBA. Informasi dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.